Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Silviana, yang kami hormati rekan-rekan semua. Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan bahwa pada hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual untuk membahas atau memahami laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021. Sebelum dimulai, izinkan kami, saya Faraidah Hakim beserta rekan saya Bapak Abdul Hafiz dan Egy Renita akan memulai paparan. Untuk paparan pertama, kami persilahkan kepada Bapak Abdul Hafiz untuk memulai paparan pertama. Mangga, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya terdengar jelas. Terdengar. Baik, terima kasih untuk moderator. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebagai pengisi materi tentang lapor hasilan pemeriksaan atas laporan keuangan pemeriksaan pusat tahun 2021. Aja ke materi ya. Nah, di sini dari hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2021 itu ada 7 tahapan. Yang pertama kita berlandasan dengan dasar hukum, lingkup dan tanggung jawab tujuan dan standar pemeriksaan. Terus yang kedua itu sistematika pelaporan. Yang ketiga itu opini BPK atas LKPP tahun 2021. Yang keempat itu hasil pemeriksaan atas SPIP dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Serta yang kelima itu rekomendasi daripada BPK. Yang keenam itu perkembangan opini LKKL dan juga LKBUN tahun 2007 sampai dengan 2021. Nah, yang terakhir itu ada hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. Nah, bagaimana dengan dasar hukum? Dasar hukumnya itu berhubung dengan dasar hukum, lingkup dan tanggung jawab serta tujuan dan standar pemeriksaan. Nah, di sini dasar hukumnya itu sendiri tentang pemeriksaan yang mana pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan pusat atau yang disingkat dengan LKPP tahun 2021 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, Undang-Undang Nomor 1 juga menjelaskan tentang pembendaharaan negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 itu menjelaskan tentang pemeriksaan pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Dan yang terakhir yaitu ada di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, ruang lingkup apa aja yang harus ada pertanggungjawabannya. Yang mana itu di dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK itu atas LKPP tahun 2021 itu meliputi neraca tanggal 31 Desember 2021. Nah, laporan realisasi anggarannya itu pendapatan dan juga belanja negara, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan juga laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta juga catatan atas laporan keuangan LKPP adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab BPKP terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan dengan pemeriksaan yang telah dilibatkan. Nah, terus tujuan pemeriksaannya seperti apa? Nah, pada tujuan itu sendiri itu memberikan opini atas kewajaran penyajian daripada LKPP. Nah, opini yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan standar akuntan pemerintah atau yang disingkat dengan SAP. Nah, itu kecukupan pengungkapannya sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP. Nah, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga aktivitas sistem pengendalian internalnya. Nah, next. Nah, terus juga tentang sistematika pelaporan. Nah, daripada hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2021 itu terdiri daripada ringkasan eksekutif dan juga dengan adanya LHP atas sistem pengendalian internal dan juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
dan juga laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPP tahun 2021 yang membuat opini, dan juga laporan tambahan, laporan hasil review atas pelaksanaan transportasi fisikal yang sudah mungkin dijelaskan di awal tadi. Nah, sedangkan lanjut next ya. Lanjut tentang opini daripada BPK atas LKPP tahun 2001. Yang mana BPK itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau yang disingkat dengan WTP atas LKPP tahun 2021. Apa aja, yaitu ada laporan keuangan audit dan juga laporan hasil review atas pelaksanaan transportasi fiskal. Dari mana LHP, sistem pengendalian internalnya itu, dan juga kepatuhannya. Next, hasil pemeriksaan ya atas sistem pengendalian internal dan juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana BPK itu menemukan 27 permasalahan terkait dari kelemahan pengendalian internal dan juga ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan kinerja program penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional atau yang disingkat dengan PCPN tahun 2021 dan juga pelaporan pada LKPP tahun 2021. Nah, belum sepenuhnya memadai. Dan juga sistem informasi dan juga pelaporan atas target dan realisasi capaian output program prioritas nasional, yang mana juga program PCPN ini juga belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Dan yang selanjutnya itu tentang pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar 15,31 triliun belum sepenuhnya juga memadai. Nah, kebijakan akuntansi ini juga belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian dan hak negara minimal sebesar 11,11 triliun dan juga kewajiban negara minimal sebesar 21,83 triliun serta belum memaksimalkan tindakan penagihan hingga piutang pajak kadaluarsa sebesar 710,15 miliar. Nah, di sini juga pengelolaan penerimaan negara ini bukan pajak pada 36 KL yaitu minimal sebesar 3,97 triliun. Belum sesuai dengan ketentuan serta pengelolaan piutang bukan juga pajak pada 18 KL sebesar 1,22 triliun belum sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir itu pemerintah belum juga memiliki pengaturan lebih lanjut atas kinerja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran mandatory spending dan juga APBN-nya. Nah, terus bagaimana dengan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana yaitu pengendalian dalam pelaksanaan belanja daripada program PCPN sebesar 10,20 triliun itu pada 10 kementerian atau lembaga tidak memadai. Dan juga ada penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja non-program PCPN pada 80 KL minimal sebesar 12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Dan juga ada pengelolaan penggantian belanja atau KL ya untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di daerah melalui program pemotongan dana alokasi umum yang disingkat dengan DAU atau dana bagi hasil disingkat dengan DBH dari pemerintahan daerah tidak memadai. Dan juga sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional IPPN tahun 2020 dan juga 2021 kepada PT Garuda Indonesia sebesar 7,5 triliun. Itu tidak dapat dilakukan ataupun disalurkan dan kepada PT Krakatau Stel sebesar 800 miliar. Berpotensi itu tidak dapat tersalurkan. Dan juga terdapat perubahan skema pendanaan proyek kereta cepat dari Jakarta Bandung yang disingkat proyeknya itu KCJB yang menimbulkan kewajiban bagi pemerintah memberikan
penyertaan modal negara atau disingkat dengan PMN kepada PT KAI Persero sebesar kurang lebih 3,30 triliun untuk pemerintahan modal awal pada PT Kereta Cepat Indonesia Cina PT KCIC. Nah, terus ada juga saldo kas terlambat atau belum disetor ke kas negara sebesar 25,76 miliar kas tidak didukung dengan keberadaan fisik kas sebesar 127,97 juta. Nah, pengelolaan kas dan rekening ini tidak tertib sebesar 18,87 miliar pada 34 kementerian atau juga lembaga. Nah, di situ ada juga piutang pajak macet sebesar 20,84 triliun belum diketahui atau dilakukan tindak penagihan yang memadai. Terus ada juga penatausahaan piutang pajak pada DJP. Dirjen Jenderal Pajak belum sepenuhnya memadai. Dan juga ada sistem pengendalian internal dalam pelanggan dan juga pencapaian barang sitaan belum memadai. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan ngebahas materi selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafiz. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Bu Egi memaparkan terkait dengan hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap Terima kasih Ibu Paraida dan Pak Hafiz. Untuk sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? terdengar. Baik. Dilanjut hasil pemeriksaan atas SPIP dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undangan. Yang pertama yaitu hak tagih pemerintah atas BDL sebesar 9,96 triliun belum jelas. Kemudian penyelesaiannya dan aset jaminan atas hak tagih tersebut sebesar 12,2 triliun belum dikelola dan dilaporkan secara memadai. Kemudian pengelolaan, persediaan, dan sistem informasi pendukungnya belum sepenuhnya dapat mendukung pelaporan persediaan yang akurat. Sisa dana bantuan operasional sekolah reguler tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar 1,25 triliun belum dapat disajikan sebagai piutang transfer ke daerah atau TKD. Kemudian ada pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai berdampak adanya saldo barang milik negara BMN yang tidak akurat. Sistem informasi pengelolaan BMN belum sepenuhnya mendukung pelaporan saldo aset lainnya secara akurat, serta pengendalian atas pengelolaan aset lainnya pada 25 kementerian atau lembaga belum sepenuhnya memadai. Selanjutnya yaitu perlakuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebagai investasi jangka panjang non-permanen lainnya pada LKPP tahun 2021 belum didukung keselarasaan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan penyajian dalam laporan keuangan BP Tapera. Penyajian investasi non-permanen pada LKPP LKBUN tahun 2021 berupa kepemilikan saham pada PT Karaba Digdaya, PT Sejahtera Eka Graha, PT Aldepco belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Penerimaan pembiayaan dan belanja yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri serta realisasi pemanfaatan insentif pajak ditanggung pemerintah belum dapat disahkan dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah belum menyajikan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada neraca pemerintah pusat. Kemudian pemerintah belum sepenuhnya mempertimbangkan profil jatuh tempo Sanseri Variable Rate atau VR dalam rangka keputusan bersama terhadap risiko kesinambungan keuangan pemerintah, serta implementasi nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai instrumen untuk penyelesaian permasalahan antara pemerintah dengan BI belum optimal. Kemudian pemerintah belum menetapkan kebijakan atas penyelesaian tagihan domestic market obligation PT Pertamina Hulu Mahakam periode Januari 2020 sampai dengan Januari 2022 sebesar 65,74 USD. Kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap
sehingga tidak dapat diketahui potensi hak dan kewajiban pemerintah secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi BPK. Menetapkan kriteria yang jelas atas kegiatan atau program yang menjadi bagian dari program PCPN dalam memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban program PCPN dalam rangka pelaporan keuangan pemerintah pusat tahun 2002 sesuai amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang kedua yaitu memperbaiki sistem informasi dan prosedur pelaporan target dan realisasi rincian output dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui. Selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai. Kemudian yaitu memerintahkan tim task force dukungan percepatan penyelesaian PSAP mengenai imbalan kerja dan PSAP mengenai pendapatan dari transaksi non-pertukaran agar berkoordinasi dan dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP untuk menetapkan pernyataan standar akuntansi pemerintah yang mencakup seluruh transaksi pajak. Kemudian yaitu menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada kementerian atau lembaga dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan. Menyusun dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pemenuhan amanat pasal 172 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan program PCPN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kemudian menginstruksikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja. Kemudian berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga teknis dan Pemda terkait untuk menyelesaikan validasi data realisasi belanja kementerian atau lembaga yang akan dibebankan kepada masing-masing Pemda untuk selanjutnya menetapkan keputusan Menteri Keuangan, pemotongan DAU dan DBH atau dana alokasi umum dan DBH tahun 2022 berdasarkan hasil validasi tersebut sebagai bagian dari upaya memitigasi potensi duplikasi pembebanan dan penyajian belanja pemerintah pusat dengan belanja daerah atas satu kegiatan yang sama. Kemudian melakukan pengembalian sisa dana IPEN GIA sebesar 7,5 triliun ke RKUN, memerintahkan PT KAI bersama anggota konsorsium BUMN untuk menyelesaikan perubahan anggaran dasar beserta voting right untuk mengakomodasi tambahan PMN kepada PT KAI sebagai pemenuhan equity base dan tambahan setoran modal dari konversi shareholder loan atau SHL serta perubahan leader konsorsium sebagai diamanatkan dalam Perpres nomor 93 tahun 2021. Kemudian memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di kementerian atau lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara, melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum kadaluarsa penagihan per 30 Juni 2022, dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data dan proses penatausahaan piutang pajak terintegrasi secara real-time dan online, menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memerintahkan jurusita pajak dan KPP terkait untuk memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak, dan memutakhirkan data barang sitaan ke dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset jaminan BDL dalam rangka pengelolaan aset tersebut, termasuk memastikan kecukupannya untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL. Selanjutnya yaitu
memperbaiki sistem informasi pengelolaan persediaan pada kementerian atau lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan, melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS reguler tahun anggaran 2020 dan 2021 dengan mengacu pada hasil penyelarasan peraturan terkait sisa dana BOS reguler antara Kemenq dan Kemendikbudristek. Kemudian mengevaluasi kembali rencana implementasi sakti modul pelaporan di tahun 2022 dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset yang masih terjadi sampai dengan terbitnya LKPP tahun 2021 sebagai bagian dari mitigasi risiko proses migrasi sistem pelaporan keuangan pemerintah pusat. Menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan aset tak berwujud dan aset lain-lain melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi, dan prosedur pelaporan aset dan upaya lainnya. Selanjutnya yaitu menetapkan kebijakan akuntansi penyajian investasi non-permanen lainnya terkait pengelolaan dana FLPP pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah. Menetapkan status kepemilikan pemerintah pada PT KD, PT SEG, dan PT APCO dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN dan investasi pemerintah. Menyelesaikan proses verifikasi dan penelitian atas kewajiban pajak ditanggung pemerintah DTP PCPN tahun 2020 sebesar 2,67 triliun serta mencatat dan atau mengungkapkan transaksi atau kewajiban pajak DTP PCPN sesuai hasil verifikasi dalam LKPP, LKBUN dan LKBA 015 tahun 2022 dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang berlaku. Kemudian memerintahkan tim task force dukungan percepatan penyelesaian PSAP mengenai imbalan kerja dan PSAP mengenai pendapatan dari transaksi non-pertukaran agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP imbalan kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun, bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan koordinasi fiskal moneter dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan Bank Indonesia serta kebijakan ekonomi makro yang prudent, serta SKB berakhir masa berlakunya dengan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian utang pemerintah kepada Bank Indonesia. Mengkaji alternatif penyelesaian tagihan DMOP PT PHM dalam kaitannya dengan disput atas sewa aset pada lembaga manajemen aset negara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut dan menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat. Baik, untuk materi selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Egi atas paparannya. Kemudian izinkan saya melanjutkan terkait perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2021, perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut. Pada tahun 2021, entitas pemeriksaan mencakup 87 kementerian lembaga dan 1 bendahara umum negara. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut. Pada tahun 2017, terdapat 79 kementerian lembaga yang memperoleh WTP dan 1 LKBUN. Kemudian, pada tahun 2017, opini WDP yaitu terdapat pada 6 kementerian lembaga. Dan 2 kementerian lembaga mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau TMP. Pada tahun 2018, 81 kementerian lembaga memperoleh opini WTP, 1 BUN memperoleh opini WTP, sedangkan 4 kementerian lembaga memperoleh opini WDP, dan masih ada 1 kementerian lembaga yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat. Pada tahun 2019, terdapat 80 kementerian lembaga dan 1 BUN yang memperoleh opini WTP,
2 kementerian lembaga yang memperoleh opini WDP, dan 1 kementerian lembaga yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau TMP. Pada tahun 2020, terdapat 84 kementerian lembaga dan 1 BUN yang memperoleh opini WTP. Sedangkan untuk opini WDP, sedangkan 2 kementerian lembaga masih memperoleh opini WDP. Dan pada tahun 2021, terdapat 83 kementerian lembaga dan 1 BUN yang memperoleh opini WTP, dan 4 kementerian lembaga yang memperoleh opini WDP. Hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. BPK telah melakukan review atas 47 kriteria. Hasil review menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian sebagai berikut. Sebanyak 19 kriteria atau 40,43% mencapai level advance, terdiri dari 7 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 6 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 1 kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya. Kemudian sebanyak 18 kriteria atau 38,30% mencapai level good. Terdiri dari 5 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 6 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kemudian 4 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 3 kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya. Kemudian terdapat sebanyak 10 kriteria atau 21,27% mencapai level basic. Terdiri dari 1 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 2 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 7 kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya. Kang Hafiz, ini terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2021, pendapat kelompok kami bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2021. BPK telah menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2021 sudah memenuhi persyaratan LHP menurut SPKN, yaitu tepat waktu, agar informasi yang disampaikan bermanfaat secara maksimal. Kemudian, lengkap dan akurat, yaitu memuat informasi berdasarkan bukti yang cukup untuk tujuan pemeriksaan dan memberikan keyakinan bahwa hal yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu objektif. LHP disajikan secara seimbang dan tidak memihak dan sesuai fakta. Kemudian yang keempat adalah meyakinkan. LHP dapat menyajikan hubungan logis antara tujuan pemeriksaan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kelima adalah jelas dan ringkas. LHP mudah dibaca dan dipahami, tidak ambigu dan disampaikan dengan kalimat sederhana. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2021 memenuhi 7 unsur laporan sesuai dengan jenis pemeriksaannya, yaitu pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan, tujuan lingkup metodologi dalam pemeriksaan, kesimpulan, temuan pemeriksaan, rekomendasi pemeriksaan, tanggapan pihak yang bertanggung jawab, dan penandatanganan LHP. Selain itu, jenis permasalahan yang diungkap pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2021 yaitu terkait 1, kelemahan sistem pengendalian intern, yaitu terdiri dari 3, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan yang terakhir adalah kelemahan struktur pengendalian intern. Yang kedua adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Jenis permasalahan yang diungkap pada LHP BPK atas LKPP tahun 2021 yang ketiga adalah kelemahan dalam aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal-hal lain terkait laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2021 yaitu masih ditemukannya temuan yang berulang,
Kemudian mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Dan untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut, BPK menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut. Sekian dari paparan dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namain apa lagi teh?